Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang PTM dan alat-alat berat. Apa itu PTM dan apa hubungannya dengan alat-alat berat? Karena di dalam bidang teknik sipil, alat-alat berat itu digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan pembangunan suatu struktur bangunan. Nah, sedangkan kenapa kita harus belajar PTM? PTM itu adalah pemindahan tanah mekanik, ya. Di dunia teknik sipil atau di dunia jasa konstruksi, setiap memulai pekerjaan itu kita harus ada pekerjaan tanahnya. Apakah itu pembersihan lahan, ya, atau land clearing, atau kita penggalian pondasi dan macam-macam. Nah, di dunia teknik sipil dalam suatu pekerjaan, faktor dari penunjang itu alat-alat berat itu sangat vital sekali, ya, karena alat-alat berat juga ikut membantu untuk membuat efisien dalam suatu pekerjaan. Nah, kemudian PTM ini kenapa kita dengan menggunakan alat-alat berat? Nah, karena mau pekerjaan itu adalah pekerjaan pembersihan lahan, pekerjaan galian, pekerjaan pembuatan pondasi, itu kita semua sekarang ini sudah tidak menggunakan tenaga manusia, karena untuk proyek yang berskala besar itu sangat kesulitan kalau semuanya harus dikerjakan oleh manual. Karena itu kita butuh dengan alat-alat berat. Nah, di sini kenapa kita harus mempelajari alat-alat berat tersebut? Ya, karena ketepatan kita menentukan alat yang tepat pada suatu pekerjaan itu sangat membuat pekerjaan kita itu akan bisa selesai tepat waktu, ya. Nah, sekarang apa yang harus dipahami terhadap alat-alat berat? Nah, di alat-alat berat ini ada pembagiannya, ya. Pembagiannya itu bisa berdasarkan penggerak utama dan dia berdasarkan fungsinya. Nah, kalau dia berdasarkan penggerak utama itu dia ada dua, ya. Penggerak utama itu dia adalah dibentuk di rodanya. Nah, kalau kita lihat penggerak utama itu dia ada roda kelabang dan ada roda ban. Nah, yang bentuk roda kelabang itu seperti apa? Ini seperti ini, ya. Nah, ini kalau dilihat, ya, kalau kita lihat dari dekat ini ya, ini dia adalah bentuk alat berat yang menggunakan roda kelabang. Oke. Kemudian ini adalah bentuk roda ban, ya. Ini yang bentuk roda bannya tuh. Nah, dari bentuk penggerak utama ini, ya, dia ada yang bentuknya itu adalah roda ban, ya, dan dia juga ada bentuk roda kelabang. Ini yang dia bentuknya adalah roda kelabang. Nah, kenapa di penggerak utama itu dia ada dua, ya? Kenapa kita ada dua penggerak utama, yaitu dia roda kelabang dan roda ban. Nah, masing-masing penggerak utama ini dia punya kelebihan dan kekurangan, ya, masing-masing ini. Nah,
Kenapa dia punya kelebihan dan kekurangan? Itu adalah supaya kita bisa menentukan ya pekerjaan ini sesuai dengan alat berat yang tipe apa. Apakah dia tipe roda kelabang atau dia tipe roda ban. Nah, kenapa harus kita paham dengan penggerak utamanya? Karena perbedaan ini penggerak utama itu sangat menentukan berhasil atau tidaknya kita menyelesaikan suatu pekerjaan. Karena untuk roda roda kelabang ya, untuk roda kelabang dan roda ban itu dia mempunyai perbedaan. Kalau misalnya perbedaan untuk roda kelabang atau crawler tractor, dia memiliki kemampuan yang lebih besar. Sedangkan kalau yang roda karet, ban, itu kemampuannya lebih kecil. Kalau roda kelabang, ya roda kelabang seperti ini, kecepatannya itu relatif kecil ya, karena dia dari baja ya, dari besi. Nah, tapi kalau dia roda ban itu kecepatannya relatif tinggi ya, karena ban itu gerakannya lebih cepat. Kemudian luas bidang singgung antara roda ban terhadap tanah. Kalau yang roda kelabang ini lebih besar karena biasanya ukurannya jauh lebih besar. Nah, tapi kalau roda ban itu kecil. Ya, kita bisa lihat kayak di mobil umum ya. Mobil umum itu kan menggunakan roda ban semua. Itu kan dia daya geseknya terhadap tanah itu kan lebih kecil. Kemudian kalau dia roda kelabang dapat bekerja pada kondisi tanah yang sangat buruk ya. Jadi mau berbatuan atau kondisinya yang jelek, kalau roda kelabang itu lebih bagus. Tapi kalau roda ban dia lebih efektif, dia di tempat-tempat yang lebih kondusif ya, lebih nyaman. Jadi kalau misalnya berbatu-batuan itu resikonya itu lebih tinggi karena kemungkinan selip untuk roda ban itu lebih tinggi. Tapi kalau untuk roda kelabang itu selipnya tidak ya, karena dia tidak, untuk selipnya tidak. Nah, itu yang kita pahami terhadap penggerak utamanya ya. Jadi Anda harus tahu alat-alat berat itu ada dua penggerak utama, yaitu roda kelabang dan roda ban ya. Itu paling penting pada saat Anda menentukan alat berat yang mana yang cocok di pekerjaan Anda, perhatikan dulu itu. Nah, kemudian pembagiannya ada berdasarkan fungsi ya. Jadi alat berat itu juga ada berdasarkan fungsi. Nah, kalau yang berdasarkan fungsi ini itu ada beberapa jenisnya ya. Ada fungsinya, dia ada peralatan galian tanah, dia ada peralatan pengangkut, dia ada peralatan pondasi, dia ada peralatan pemecah batu atau stone crusher, dia ada peralatan pengaspalan, ya macam-macam ya. Dia juga bisa sebagai peralatan pengangkut, macam-macam. Nah, fungsi ini juga kalian harus paham. Karena paham apa? Sehingga pada saat kita mau menentukan suatu pekerjaan, kita tahu alat berat yang mana yang tepat, yang harus kita pakai ya. Karena kalau kita salah menggunakan alat, akhirnya kita akan membingungkan sendiri bagaimana cara kita mau mengerjakan alat-alat tersebut. Karena di alat berat juga kita harus paham benar selain dua pembagian ini, yaitu sebagai penggerak utama dan fungsinya, itu ada yang lain-lain lagi yang harus kita pahamin terhadap alat-alat berat supaya pekerjaan kita itu bisa bekerja dengan efisien. Nah, kalau kita sudah paham kedua pembagian alat berat ini, nah kita bisa mulai melakukan suatu pekerjaan ya, pekerjaan yang akan kita selesaikan ini. Kalau kita sudah bisa menentukan alat yang tepat, kita akan baru mulai bisa menghitung berapa sih produktivitas alat berat ini dalam satu hari ya. Nah, pekerjaan yang akan kita selesaikan itu berapa volumenya dan dia akan berapa lama akan diselesaikan ya. Nah, kalau kita sudah tahu alatnya sudah tepat dan kita sudah bisa memprediksi produktivitas dari alat tersebut, kita sudah tahu kalau satu alat itu bisa mengerjakan berapa lama pekerjaan,
nanti kita bisa mengevaluasi, oh kalau dengan gunakan satu alat itu tidak akan efisien untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Artinya ada alternatif lain, apakah menggunakan alat yang lebih besar ya dari yang kita rencanakan, atau dengan tipe yang sama tapi kita menambah jumlah alat. Jadi nanti kita akan bisa melakukan alternatif pada pekerjaan yang akan kita lakukan. Artinya ada alternatif kita melakukan pekerjaan ini dengan menggunakan alat berat seperti apa. Dan bisa juga suatu pekerjaan itu menggunakan beberapa alat berat ya. Jadi ada kombinasi seperti tadi fungsi sudah saya sebutkan, itu adalah fungsi dari alat berat. Itu kita sudah tahu, oh ternyata pekerjaan ini kita butuh alat berat untuk menggali dan kita juga butuh alat berat untuk pengangkut. Nah, artinya kita harus hitung dua-dua, kemampuan alat menggali dan kemampuan alat mengangkut itu seperti apa ya, karena nanti kita akan memprediksi juga alat penggalinya itu apakah cukup satu atau dua, dan alat pengangkutnya itu kita juga akan menentukan alat pengangkutnya itu tipe alatnya seperti apa ya. Misalnya kita menggunakan alat angkutnya dump truck juga kan banyak tipe ya, karena dia ada kapasitas mulai dari yang kapasitas kecil dia sampai kapasitas besar. Nah, semuanya itu harus dihitung dulu ya. Kalau kita sudah menghitung dan hasil yang kita dapat itu sudah tepat, kita sudah tahu ternyata untuk suatu pekerjaan ini itu kita tidak bisa menggunakan satu dump truck dan satu alat pemuat, artinya karena pekerjaannya mungkin besar ya. Nah, ini artinya kita ada alternatif misalnya alat pemuatnya itu kita butuh 2 dan dump trucknya mungkin kita butuh 5 ya, supaya alat pemuatnya juga efisien. Nah, selain itu juga kan kita akan mempertimbangkan biaya alat ya. Kalau alatnya sewa, artinya kan ada biaya alat ya, ada biaya operator dan biaya yang lain-lainnya. Nah, itu juga harus dipertimbangkan oleh kita ya, karena kita tidak hanya mempertimbangkan selesai pekerjaan ini saja, tapi juga kita harus mempertimbangkan hal-hal yang lain, yaitu dananya, budgetnya, karena budget juga akan mempengaruhi ya. Kalau budgetnya terlalu tinggi, akhirnya kita kan tidak efisien untuk melakukan suatu pekerjaan itu. Nah, semua itu harus satu kesatuan. Setelah kita bisa memahami alat yang tepat untuk pekerjaan kita, kita juga menghitung cost-nya ya, cost-nya bagaimana, sehingga kita bisa menentukan alat yang seperti apa sih alternatif yang harus kita gunakan, seperti itu. Untuk hari ini cukup dengan penjelasan pembagian alat. Nanti di video selanjutnya Ibu akan menceritakan itu bagaimana sih kita kalau misalnya pekerjaan itu jauh, alat seperti apa yang harus kita gunakan, kemudian bagaimana cara mobilisasi alat ya. Nah, tunggu di video selanjutnya. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.